Suatu hari, seekor paus miosin sepanjang 9 meter sedang berenang di Samudera Pasifik. Tiba-tiba, ia diserang oleh predator yang sangat besar. Agresornya 2 kali lebih besar dari paus dan bertindak langsung, tidak berusaha mencapai jaringan lunak perutnya. Ia segera membenamkan giginya ke dalam tulang belakang bagian atas yang kaku dan tulang rusuk. Rahang yang kuat menutup dengan kekuatan sekitar 20 ton. Mematahkan kerangka besar korbannya. Paus tidak memiliki kesempatan. Dengan paru-parunya tertusuk dan tulang belakangnya patah, ia dengan cepat menjadi mangsa. Begitulah kira-kira caranya monster prasejarah berburu. Ahli paleontologi terkenal Donald R. Prero menggambarkan strategi serangan monster prasejarah pada mangsanya dalam bukunya The Story of Life in 25 Fossils. Skenario serangan direkonstruksi dengan menganalisis kerusakan sisa-sisa fosil paus miosin. Untuk berhasil melakukan serangan sebesar itu, predator harus jauh lebih besar daripada korbannya. Panjangnya harus 15 hingga 18 meter, berat sekitar 50 ton, dan rahang terbuka sepenuhnya harus seperti pintu garasi Anda. Anda pasti bertanya-tanya jenis predator apa itu, bagaimana ia hidup, dan apa yang dimakannya. Apakah ia hidup sekarang dan dapatkah ia menyerang manusia? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak mudah ditemukan, tetapi kami melakukan yang terbaik dan membuatnya untuk Anda. Kami telah mengumpulkan semua fakta paling penting dan menarik tentang predator ini dalam video ini. Hiu purba raksasa Megalodon. Silakan sukai video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Tindakan Anda membantu YouTube mengenali bahwa ini adalah jenis konten yang ingin Anda tonton lebih lanjut. Ya, monster prasejarah dalam deskripsi Donald Prero adalah hiu purba raksasa, Megalodon. Ukurannya sangat mencengangkan, sulit dipercaya, tetapi kasus kerangka paus miosin bukan satu-satunya. Ada banyak bukti fosil kejadian serupa. Daftar fosil dengan tanda-tanda serangan termasuk sisa-sisa paus purba seperti paus sperma, lumba-lumba, anjing laut, singa laut, manatee, dan bahkan penyu purba yang berukuran 3 kali lipat dari kerabat modern terbesar mereka. Dalam semua kasus, sifat kerusakannya menunjukkan besarnya ukuran, massa, dan kekuatan serangan tersebut. Megalodon tidak akan kesulitan menelan salah satu dari kita, dan perahu dural atau fiberglass hanya akan menjadi kacang dengan cangkang tipis. Karena hari ini dibutuhkan kapal militer kecil dengan artileri dan bom kedalaman untuk melawannya. Berhenti sebentar, perhatian pemirsa mungkin berkata, saya punya pertanyaan. Saya melihat ada bekas-bekas di tulang. Saya setuju bahwa itu ditinggalkan oleh predator raksasa purba, tetapi mengapa ilmuwan mengira itu adalah hiu? Ada predator lain di lautan purba, mengapa fokus pada Megalodon? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Sekarang Anda akan mendapat jawabannya dan mengetahui asal-usul nama Megalodon. Tanda pada sisa-sisa makhluk laut purba segera menimbulkan pertanyaan berikut untuk ahli paleontologi. Spesies apa yang menyebabkan luka tersebut dan termasuk predator yang mampu menyerang serta dengan mudah membunuh paus besar? Jawabannya tidak butuh waktu lama untuk ditemukan. Sejak dahulu kala, ahli paleontologi telah memiliki sejumlah besar fosil segitiga aneh yang mereka miliki. Pada tahun 1667, ilmuwan Denmark Nicholas Steno mengenalinya sebagai gigi hiu dan bahkan menggambarkan kepala hiu dengan gigi seperti itu di atas kertas. Kemudian pada tahun 1843, naturalis Swiss Louis Agassiz memberi hiu ini nama ilmiah pertamanya, Megalodon. Asal-usul namanya sangat sederhana, Megalodon berarti gigi besar. Penelitian lebih lanjut memungkinkan untuk menentukan kebiasaan Megalodon serta mengidentifikasi rentang waktu di mana spesies Megalodon terdapat.
Kawasan habitat ditentukan dengan menganalisis geografi fosil yang ditemukan. Hasilnya menunjukkan bahwa gigi megalodon dapat ditemukan di semua benua modern kecuali Antartika. Hal ini memungkinkan untuk menyimpulkan bahwa predator purba ini tersebar di seluruh dunia, kecuali wilayah kutub modern. Berbicara tentang Antartika, saat ini tampaknya wajar bagi kita bahwa tidak ada tanda-tanda megalodon yang ditemukan di sana. Namun kenyataannya, semuanya tidak begitu jelas. Penggalian di Antartika menunjukkan bahwa ada lautan hangat di sana pada zaman dahulu kala. Sisa-sisa fosil kadal purba, burung, dan hewan lainnya telah ditemukan di sini. Kehidupan berkembang pesat di sekitar kutub selatan, dan megalodon mungkin juga ada di sana, tetapi perubahan iklim mencegahnya. Sekitar 40 juta tahun yang lalu, wilayah Antartika mulai tertutup es. Setelah 20 juta tahun, yaitu pada awal penyebaran megalodon, kondisi di sini sudah tidak cocok lagi untuk predator mesotermal. Begitulah munculnya titik buta di peta habitat megalodon. Jadi kita sudah belajar tentang habitat megalodon. Sekarang mari kita beralih ke waktu. Menurut terminologi modern, kita dapat mengatakan bahwa megalodon hidup di era Kenozoikum selama Neogen. Fosil tertua dari giginya ditemukan berlapis-lapis sejak zaman Miosin awal, yaitu sekitar 23 juta tahun yang lalu. Yang termuda, jika kita bisa mengatakannya dengan cara itu, fosil ditemukan dalam sedimen di batas Pliocene, sekitar 2,6 juta tahun yang lalu. Sebagai hasilnya, kami percaya bahwa megalodon hidup antara 23 dan 2,6 juta tahun yang lalu, sehingga zona habitat mereka mencakup hampir seluruh bumi, kecuali wilayah kutub. Wilayah, data, waktu, dan tempat tinggal megalodon diperoleh dengan cukup mudah. Bagian yang sangat menarik dimulai dengan mencoba menentukan ukuran, massa, kecepatan gerak, dan kekuatan rahang megalodon. Semua ini diperlukan untuk memahami peran megalodon dalam rantai makanan purba. Kompleksitas masalahnya terletak pada kenyataan bahwa hanya gigi megalodon yang tetap menjadi sumber informasi utama. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat megalodon hidup, dan bahkan kerangka utuh pun tidak ditemukan. Hanya ada sebagian tulang belakang yang diawetkan, yang digali pada tahun 1926 di Belgia dan sisa-sisa tulang belakang ditemukan di Denmark pada tahun 1983. Dengan kelangkaan data mentah, kita hanya bisa bertanya-tanya pada kegigihan dan kecerdikan para peneliti yang berhasil mengembalikan penampilan megalodon. Karakteristik fisiknya, pola migrasi, makanan, dan detail kehidupan lainnya. Mari kita lihat apa yang kita miliki saat ini tentang megalodon. Mari kita mulai dengan data fisiknya. Alat utama untuk menentukannya adalah ekstrapolasi hubungan antara parameter gigi dan ukuran tubuh kerabat modernnya. Data dari hiu putih besar paling umum digunakan untuk tujuan ini. Diasumsikan bahwa megalodon memiliki hubungan yang sama antar ukuran gigi dan karakteristik kerangka serta parameter fisiologisnya dihitung atas dasar ini. Sesuai dengan hasil penelitian yang diterbitkan oleh Kemajuan Sains pada tahun 2022, kami memiliki potret megalodon berikut. Panjang spesimen dewasa berkisar antara 16 hingga
Rahannya yang luar biasa, gigi-gigi tajam ini adalah senjata yang tidak dapat dilawan oleh siapapun di lautan purba. Deskripsi kemampuan fisik Megalodon tidak akan lengkap jika kita tidak berbicara tentang kecepatan dan daya tahannya. Tentu banyak yang akan keberatan dan mengatakan, bagaimana kita bisa mengukur kecepatan hiu purba? Tidak ada Megalodon yang hidup, mereka mati jutaan tahun yang lalu. Bagaimana kita tahu berapa meter mereka berenang per detik? Apakah itu mungkin? Ya, bukan dengan pengukuran langsung tetapi dengan ekstrapolasi, seperti dalam hal ukuran dan berat. Misalnya, ada data tentang korelasi kecepatan jelajah absolut dengan massa tubuh pada 391 hewan dari 28 spesies hiu yang ada. Kecepatan jelajah absolut adalah kecepatan Megalodon berenang dengan tenang tanpa mengejar mangsa. Berdasarkan data tersebut, nilai ini dapat ditentukan untuk Megalodon. Menurut hasil modern yang diperoleh dengan menggunakan pemodelan 3D, kecepatan jelajah rata-rata hiu raksasa hanya 5 km per jam. Anda mungkin berkata, itu tidak seberapa. Ya, tidak seberapa, tetapi itu hanya kecepatan jelajah dan 7 kali lebih besar dari kecepatan jelajah hiu paus modern berukuran 18 meter. Terlebih lagi, Megalodon lebih cepat dari 391 hiu manapun yang diambil untuk ekstrapolasi ketika bergerak dengan kecepatan jelajah. Perhitungan yang sangat efisien menunjukkan bahwa setelah memakan sesuatu yang mirip dengan paus Maine, ia dapat bergerak terus-menerus dengan kecepatan jelajah selama 1,5 bulan. Anda mungkin setuju itu mengesankan. 1 kali makan sudah cukup untuk berenang melintasi Atlantik. Efisiensi tinggi dengan kecepatan jelajah memastikan geografi yang luas bagi migrasi Megalodon. Ia dapat melakukan perjalanan antar benua tanpa risiko. Kelaparan. Sebagai hasilnya, kami menemukan jejaknya di sepanjang pantai Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan Amerika Utara. Predator raksasa zaman dahulu menguasai hampir seluruh lautan di dunia dan mengambil posisi tertinggi dalam rantai makanan dimanapun. Apakah ia sendirian di luar sana? Apakah ia memiliki musuh yang bersaing dengannya dalam perebutan mangsa? Sekarang Anda akan mempelajari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Kami telah menunjukkan bahwa kemampuan hiu super purba membantunya dengan mudah mengatasi mangsa yang sangat besar, sementara daya tahannya memudahkan hiu untuk mencapai tempat di mana mangsa tersebut tersedia. Namun kita tahu bahwa ada predator sangat besar lainnya di lautan purba. Misalnya, paus Spermalaton yang juga berburu paus. Gigi paus sperma ini panjangnya mencapai 30 cm atau 12 inci dan sepertiga lebih besar dari gigi Megalodon. Menurut Anda, apakah Megalodon takut dengan pesaing bergigi seperti itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, ingat bahwa rasa takut adalah sebuah emosi dan tidak mungkin predator purba yang primitif mengandalkan emosi dalam tindakan mereka. Mereka didorong oleh naluri predator yang menyuruhnya mundur saat melihat saingan yang lebih besar dan memerintahkannya untuk menyerang saingan yang lebih kecil. Hiu modern tidak memiliki rasa takut yang terprogram terhadap pemangsa apapun, dan tidak ada bukti bahwa Megalodon dahulu memiliki rasa takut pada zaman kuno. Karena saat ini, hasil dari pertemuan antara pemangsa yang bersaing bergantung pada keadaan. Yang paling penting di antaranya adalah rasio ukuran. Jelas bahwa Megalodon muda berukuran 5 meter atau 16 kaki tidak akan menyerang lawan berukuran 10 meter atau 33 kaki. Ia kemungkinan besar akan menghindari pertarungan. Serupa dengan Megalodon dewasa yang lapar, tidak akan melewatkan kesempatan untuk memakan paus sperma bergigi lebih kecil. Rasio ukuran sangat menentukan dalam interaksi Megalodon, tidak hanya dengan paus sperma besar tetapi juga dengan predator lain yang lebih kecil. Para peneliti merujuk pada paus sperma berukuran relatif kecil, berukuran 6 hingga 7 meter, 20 hingga 23 kaki, yang termasuk dalam genus paus bergigi yang sekarang telah punah. Para peneliti memiliki kerangka paus sperma yang hampir lengkap, seperti Olopacer, Brigo, Visser, Zygo, dan Visser feroli. Ciri khasnya adalah rahan memanjang dengan gigi tajam dan panjang. Bentuk rahang ini bagus untuk menangkap dan menahan mangsa yang proporsional tetapi tidak cocok untuk menyerang objek yang jauh lebih besar. Artinya, paus sperma kuno ini hanya berbahaya bagi Megalodon muda. Mereka dapat merusak sirip dan ekor, tetapi hal yang sama tidak berlaku lagi untuk mangsa dewasa. Pesaing Megalodon dapat memburu hewan yang sama,
tetapi sekali lagi dengan koreksi ukuran misalnya, sedangkan paus beline yang panjangnya 10 meter atau 33 kaki adalah berita menarik untuk Megalodon, itu bukan mangsa yang baik bagi pesaingnya. Mereka membutuhkan sesuatu sepenuhnya dari ukuran itu. Secara umum, rasio ukuran predator dan mangsa memainkan peran penting. Berkat itu, ada niche khusus untuk Megalodon dewasa. Namun untuk hewan muda yang sedang tumbuh, situasinya berbeda. Bagi mereka, target perburuan yang paling populer adalah paus belin yang relatif kecil, pengumpan filter berdarah panas yang memakan krill. Ukuran maksimum paus belin adalah 6 hingga 7 meter, 20 hingga 23 kaki, yang menjadikan mereka mangsa yang nyaman tidak hanya untuk Megalodon, tetapi juga untuk predator seperti Olopacer, Micer, Zygo, Visser feroli, dan Latan melville. Anda pasti bertanya-tanya mana di antara mereka yang lebih efektif dan berhasil dalam memperebutkan mangsa. Ada jawaban untuk pertanyaan ini. Tonton terus dan Anda akan mempelajarinya. Megalodon punya peluang terbaik untuk sukses dalam menyerang paus belin. Semua paus belin akan kalah karena mereka menghirup udara, sedangkan Megalodon tidak seperti mereka, bisa bertahan di bawah air untuk jangka waktu berapapun dan tidak akan menyerah dalam pengejaran karena kekurangan oksigen. Selain itu, persenjataan taktis Megalodon lebih luas dibandingkan kompetitornya. Ia bisa menyerang dari atas, dari samping, namun yang terpenting, bentuk tubuhnya memungkinkan untuk melakukan serangan yang sangat kuat dari bawah. Dalam hal ini, korban menerima pukulan telak yang kuat pada tulang belakang. Megalodon kemudian menggunakan rahannya yang terkenal, dan pertarungan segera berakhir. Saingan Megalodon tidak mampu melakukan serangan seperti itu karena bentuk rahan yang tidak sesuai. Bentuknya yang sempit dan memanjang lebih cocok untuk menggenggam, merobek bagian tubuh mangsanya, tetapi tidak untuk menyerang. Jelas keuntungan yang dijelaskan membantu Megalodon tidak hanya menyerang paus belin tetapi juga dalam pertarungan dengan predator lainnya. Melawan mereka, ia selalu memiliki peluang lebih besar untuk memakan daripada dimakan. Apa yang kita lihat pada akhirnya? Dapatkah kita yakin bahwa hiu purba raksasa itu telah dihabisi oleh para pesaingnya? Jawabannya adalah tidak. Para pesaing tidak dapat melawan Megalodon, malah mereka mati bersama. Fakta bahwa ada predator laut besar lainnya hanya memberitahu kita satu hal, Megalodon memiliki keunggulan terhadap para pesaingnya. Sulit untuk mengatakan betapa berbahayanya mereka hanya dilihat dari jutaan tahun hidup berdampingan. Ancaman mereka tidak fatal, apalagi Megalodon berkembang pesat, yang menunjukkan adanya keunggulan kompetitif. Tidak sulit untuk menebak bahwa keunggulan utama Megalodon berasal dari ukurannya. Megalodon adalah predator puncak yang terbesar dan paling kuat di lautan berkat ukurannya. Megalodon dewasa mengandalkan apa yang berada di luar kekuatan para pesaingnya. Ia dengan mudah mengatasi mangsa terbesar pada masanya dan sebagai hasilnya ia memperoleh dua keunggulan kompetitif yang penting. Keunggulan pertama jelas dan mudah dipahami dengan logika sederhana. Kita sudah tahu bahwa di zaman Megalodon ada hewan-hewan yang sangat besar di lautan purba. Megalodon bisa menerkam hewan terbesar, sedangkan predator lain, walaupun menghantui spesies yang sama, harus memilih spesimen yang lebih kecil. Artinya, ada mangsa yang hanya diburu Megalodon saja. Sebagai hasilnya, ia memiliki makanan yang tersedia, yang jelas merupakan keuntungan dalam perjuangan untuk hidup. Keuntungan kedua tidak begitu jelas dan ditemukan hanya setelah menganalisis ciri-ciri tubuh Megalodon serta mempelajari data tentang kandungan kalori dari makanannya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Megalodon dewasa tidak membutuhkan nutrisi harian setelah berhasil berburu. Ia dapat dengan mudah melakukannya tanpa makanan selama sebulan. Rahasia diet yang nyaman tersebut terletak pada perut dengan volume 10 kubik meter atau 353 kubik kaki dan kandungan lemak ikan paus yang berkalori tinggi, yang merupakan bagian penting dari makanan favoritnya. Kombinasi dari faktor-faktor ini dan kekuatan bertarung menyelamatkan Megalodon dari pencarian makanan yang terus-menerus. Ia dapat memilih mangsanya dan menyeberangi lautan untuk mencari makanan yang lebih baik. Sebagai hasilnya, kita melihat bahwa Megalodon dewasa tidak memiliki masalah dengan makanan. Perlu disebutkan bahwa hanya predator dewasalah yang tidak memiliki masalah.
Megalodon mudah memiliki masalah dengan nutrisi dan harus berebut makanan dengan predator lain. Namun ia juga memiliki kelebihan. Hampir tidak dilahirkan oleh si kecil, Megalodon telah memiliki pengalaman pertarungan mematikan dan menjalani sekolah bertahan hidup yang brutal. Pertarungan untuk hidup dimulai di dalam rahim. Ya, Megalodon dan beberapa keturunan jauhnya dicirikan oleh kanibalisme intrauterine, yang berarti bahwa predator yang belum lahir memakan saudara mereka yang lebih lemah di dalam rahim. Sehingga seleksi alam dimulai sebelum kelahiran, dan hanya spesimen besar terkuat yang masuk ke laut. Kanibalisme antar rahim dianggap sebagai salah satu alasan mengapa Megalodon berukuran raksasa. Dengan pola reproduksi ini, keturunannya tumbuh lebih besar dan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup di lingkungan lautan purba yang tiada henti. Akibatnya, terbentuklah populasi kompetitif predator puncak. Saat ini, kami yakin pesaing bukanlah penyebab kepunahan Megalodon. Jadi mengapa mereka punah? Tidak ada yang tahu jawaban pastinya, tetapi ada beberapa hipotesis menarik. Pantau terus dan Anda akan mengetahui mengapa hiu purba raksasa ini tidak lagi ditemukan di lautan saat ini. Pertama-tama, harus dikatakan bahwa hingga saat ini tidak ada alasan khusus yang menentukan hilangnya Megalodon yang teridentifikasi. Selama keberadaannya, tidak ada dampak global yang menghancurkan bumi, bumi tidak bertabrakan dengan asteroid, tidak ada data tentang letusan gunung berapi super, dan tidak ada yang menyebabkan kematian massal predator super Megalodon secara cepat. Mereka punah secara bertahap dan sejumlah faktor berkontribusi pada hilangnya Megalodon. Total perubahan iklim dan perubahan permukaan laut dianggap sebagai alasan paling serius. Iklim menjadi lebih dingin dan permukaan laut menurun. Proses pertama merugikan Megalodon karena diasumsikan bahwa hiu putih modern adalah hewan mesotermik. Suhu tubuh makhluk tersebut dapat meningkat melalui metabolisme, tetapi mereka tidak memiliki mekanisme kontrol dan tidak dapat mempertahankan suhu konstan. Oleh karena itu, ketika suhu luar turun untuk jangka waktu yang lama, mesotermik memiliki suhu tubuh rata-rata yang lebih rendah, yang mengakibatkan metabolisme lebih lambat dan penurunan pertumbuhan yang nyata. Dalam kasus Megalodon, hal yang sama terjadi. Mereka tumbuh lebih lambat, mencapai kematangan seksual lebih lambat, dan sebagai konsekuensinya, jumlah mereka lebih sedikit. Penurunan permukaan laut juga mempengaruhi populasi. Faktanya adalah bahwa Megalodon mudah dilahirkan di daerah dangkal hangat yang tersebar di seluruh lautan di dunia. Akibat penurunan permukaan laut secara bertahap, jumlah pembibitan asli tersebut mulai berkurang, yang pasti menyebabkan pengurangan jumlah spesimen dewasa. Salah satu kemungkinan alasan kepunahan Megalodon mungkin adalah hilangnya spesies utama makanan dalam menu Megalodon. Para ilmuwan telah mendeteksi kepunahan bertahap paus balin miosin yang terjadi bersamaan dengan kepunahan Megalodon. Selama zaman Pinus, jumlah spesies paus berkurang dari 60 menjadi 40 karena makanan mereka juga mulai menghilang. Objek perburuan penting, paus belin, punah. Sekitar 5,3 hingga 2,5 juta tahun yang lalu. Ini adalah periode yang berakhirnya bertepatan dengan periode kepunahan Megalodon. Fakta ini menjadikan hipotesis adanya hubungan antara proses-proses tersebut sebagai hubungan yang kuat antara jumlah paus dengan predator puncak. Penemuan baru-baru ini oleh kelompok penelitian Pimiento yang dipimpin oleh Dr. Catalina Pimiento mendukung hipotesis tersebut. Kelompok tersebut menemukan peristiwa kepunahan yang sebelumnya tidak teridentifikasi di antara mamalia laut, burung laut, penyu, dan hiu. Waktu terjadinya proses ini bertepatan dengan kepunahan Megalodon. Mereka tidak mati sendirian, bersamaan dengan itu, sepertiga makhluk laut besar lainnya menghilang dari bumi. Spesies manatee besar dan balen menghilang, setidaknya 43% spesies penyu, 35% burung laut, dan 9% hiu punah. Hal ini pasti melemahkan basis mangsa semua kelompok umur Megalodon yang pada gilirannya secara drastis mengurangi jumlah keseluruhan Megalodon.
Kemudian dikombinasikan dengan faktor-faktor lain, hal ini menyebabkan kepunahan total Megalodon. Ada alasan untuk kepunahan, tetapi bagaimana hal itu sebenarnya terjadi tidak diketahui. Yang pasti adalah Megalodon menghuni lautan purba selama beberapa juta tahun dan kemudian berangsur-angsur menghilang. Itulah yang dikatakan oleh catatan fosil. Satu-satunya hal yang dapat kita sentuh dan timbang ukur adalah hipotesis. Beberapa di antaranya dikonfirmasi, beberapa di antaranya ditolak oleh penelitian baru. Ini adalah logika penelitian ilmiah di mana selalu ada ruang untuk misteri. Megalodon memiliki banyak misteri seperti itu yang coba dipecahkan oleh para peneliti. Beberapa di antaranya bersifat sementara, sementara misteri lainnya membangkitkan imajinasi dari orang-orang yang jauh dari sains. Yang terakhir tidak mau percaya bahwa predator super raksasa menghilang secara permanen dan berasumsi bahwa masih ada Megalodon yang diawetkan secara ajaib di suatu tempat di lautan. Sebagai bukti, mereka mengutip publikasi di media, rekaman amatir, bahkan gambar satelit. Peran khusus dalam hype seputar Megalodon diambil oleh dua film, Megalodon, Bukti Baru, dan Shark of Darkness, Urat of Submarine. Kedua film tersebut difilmkan sebagai film dokumenter dan telah memberikan kesan yang kuat. Para penggemar film tersebut memutuskan bahwa kebenaran tentang Megalodon sengaja disembunyikan dari mereka. Kasus ini berubah menjadi serius, dan komunitas ilmiah mengambil fakta baru tentang Megalodon. Sebagai hasilnya, ditemukan bahwa film sensasional tentang Megalodon adalah dokumenter semu dengan grafis komputer dan aktor. Sedangkan berbagai bukti lainnya yang dipublikasikan di internet adalah hasil penyuntingan fiksi dan penafsiran peristiwa secara sewenang-wenang untuk meningkatkan popularitas situs. Posisi komunitas ilmiah mengenai misteri Megalodon ini tetap tidak berubah. Tidak ada informasi yang dapat dipercaya tentang kehidupan Megalodon saat ini. Megalodon punah lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Jika tidak, apa yang akan kita lihat sekarang? Mari kita lakukan eksperimen mental dan jawab pertanyaan ini untuk diri kita sendiri. Misalkan ada populasi predator puncak raksasa purba yang tersisa di bumi. Untuk bertahan hidup, mereka pertama-tama memerlukan sesuatu untuk dimakan dan tempat untuk berkembang biak dengan aman, dan semua ini harus terjadi sesuai dengan naluri mereka dan dalam kondisi tertentu. Mari kita mulai dengan makanan sehari-hari dan lihat apakah lautan dunia modern mampu memberi makan setidaknya sejumlah kecil Megalodon dewasa. Seperti yang telah Anda ketahui, objek utama perburuan mereka adalah paus. Saat ini hewan terbesar di planet ini juga cocok untuk peran ini. Jumlah paus dari semua spesies adalah sekitar 1.300.000 ekor. Jumlah ini cukup untuk menyediakan makanan bagi sejumlah hiu super purba dengan pengaturan jumlah yang tradisional sesuai dengan pola mangsa predator dalam kondisi modern. Namun, pola ini akan menjadi kejutan besar bagi Megalodon. Ternyata bukan hanya predator tetapi juga mangsa Megalodon dewasa bisa saja diserang oleh pembunuh whales. Bayangkan betapa spektakulernya pemandangan yang terjadi jika 3 paus pembunuh berukuran 10 meter atau 33 kaki menyerang 20 meter atau 66 kaki Megalodon. Paus pembunuh memiliki keunggulan yang menentukan. Keuntungan yang menentukan adalah kemampuan untuk berburu dalam kelompok. Dengan mengalihkan perhatian dan menyerang, trio paus pembunuh dengan terampil akan menimbulkan kerusakan yang semakin besar pada raksasa tersebut. Akibatnya, bahkan satu predator yang sangat kuat pun hampir tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dalam pertempuran seperti itu. Namun kita harus memberikan rasa hormat yang pantas kepada Megalodon. Paus pembunuh apapun yang kehilangan kewaspadaannya dan memisahkan diri dari kawanannya akan menjadi mangsa empuk bagi Megalodon yang hidup di lautan. Sekarang mari kita jawab pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan manusia? Telah mengamati, apakah kita akan menemukan Megalodon? Tentu saja kita akan melihat Megalodon berada tepat di sebelah ikan paus. Orang-orang sudah lama memburu ikan paus. Para ahli biologi telah mengamati mereka, namun Megalodon belum pernah terlihat di sekitar whales. Meskipun kita pasti pernah melihat pemandangan megah dari Megalodon, para raksasa yang mengejar dan berkelahi. Orang-orang telah mempelajari paus pembunuh sejak lama dan adegan Megalodon diserang pasti akan terekam.
Ada kontradiksi yang jelas di sini antara apa yang terjadi jika Megalodon masih hidup dan apa yang kita lihat di dunia nyata. Hal lain yang mungkin hilang jika Megalodon masih hidup adalah berada di sekitar ikan paus, tetapi ikan paus seringkali tertabrak kapal. Angka kematian rata-rata paus biru akibat tertabrak kapal saja adalah 1,2 per tahun. Kelompok paus yang diteliti di Teluk St. Lawrence, sekitar 9%, jelas memiliki bekas luka akibat tabrakan dengan kapal. Kita melihat bahwa mangsa yang paling mungkin sering bertabrakan dengan kapal, namun tidak ada rekaman tabrakan antara kapal dan pemburu. Hal ini merupakan kontradiksi lain antara asumsi dan kenyataannya. Kami telah menemukan bahwa dalam kondisi saat ini, interaksi Megalodon dewasa dengan mangsa dan predator yang bersaing pasti akan menimbulkan konsekuensi yang dapat diamati. Sekarang mari kita bicara tentang proses reproduksi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Megalodon muda dilahirkan di semacam pengbibitan yang seharusnya berada di daerah hangat yang luas dan relatif dangkal. Daerah seperti itu biasanya terletak di zona subtropis dan tropis dekat pantai berpenghuni. Jika Megalodon ada saat ini, pelaut dan penghuni pantai tersebut akan menikmati pertunjukan yang menakjubkan. Bayangkan saja Megalodon betina besar yang sedang hamil dengan panjang 18 meter 59 kaki dan berat bertonton memasuki perairan pantai untuk melahirkan bayi Megalodon sepanjang 3 meter. Peristiwa seperti itu pasti akan memiliki saksi mata. Hal itu pasti akan menjadi perhatian para ahli biologi dan ilmuwan lain. Pada akhirnya, bisa dikatakan kita tidak mengamati apapun. Apa jadinya jika Megalodon masih hidup? Berbicara tentang Megalodon yang hidup saat ini, perlu untuk menjawab satu pertanyaan yang lebih akut. Jika Megalodon tidak punah, apakah ia akan memburu manusia? Katakanlah, kita tidak akan tertarik sebagai mangsa bagi Megalodon dewasa. Perbedaan dalam kategori berat terlalu besar. Predator puncak dewasa berburu mangsa dengan ukuran yang memadai, dan kita tidak akan melihat mereka di pantai lebih sering daripada paus. Megalodon muda adalah masalah yang sangat berbeda. Di zaman kuno, ia memakan ikan, tetapi tidak ada manusia pada masa itu. Bayi Megalodon dengan panjang 5 meter 16 kaki mungkin akan menyerang manusia. Cepat atau lambat, ini akan terjadi jika predator super purba itu dibangkitkan. Dapatkah ia dibangkitkan saat ini? Tidak, ia memerlukan sampel DNA yang terpelihara dengan baik. Tetapi tidak ada sampel seperti itu dalam sisa-sisa fosil yang kita miliki. Tunggu sebentar, pengamat yang penuh perhatian mungkin mengatakan kita tidak memiliki DNA hari ini, tetapi mungkin sampel yang cocok akan muncul besok. Bagaimana dengan kebangkitan dalam hal ini? Secara teoritis, kebangkitan Megalodon mungkin terjadi dengan DNA. Namun, kita tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan positif. Berkat teknologi modern, para ahli kini mampu mengekstraksi dan menganalisis DNA dari tulang dan gigi makhluk hidup yang sudah lama mati. Namun, metode yang ada memiliki keterbatasan. Dipercaya bahwa dalam 2 hingga 2,6 juta tahun, DNA purba menjadi begitu terfragmentasi sehingga tidak mungkin memulihkan integritasnya. Merekonstruksi Megalodon memerlukan DNA yang utuh, tetapi kita tahu bahwa Megalodon punah sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, sehingga hampir tidak ada peluang untuk menemukan DNA Megalodon yang utuh. Jika keajaiban terjadi dan kita cukup beruntung memiliki DNA Megalodon yang lengkap, itu tidak berarti bahwa ia akan segera pulih. Ada banyak masalah praktis dan etika dalam jalur ini. Perbedaan antara satu spesimen dan seluruh spesies harus diingat. Satu ras Megalodon dapat diterima untuk tujuan ilmiah, namun menciptakan kembali seluruh spesies tanpa mengganggu ekosistem bumi dalam skala besar dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Saat ini, kami yakin bahwa segala sesuatu di alam saling berhubungan. Kemunculan atau kepunahan seluruh spesies dapat memulai proses berbahaya yang mengarah pada terganggunya keseimbangan yang ada. Kita tahu bahwa Megalodon adalah mata rantai dan produk dari ekosistem laut purba. Apa konsekuensinya jika ia dimasukkan ke dalam rantai makanan di laut modern? Apakah ekosistem akan kembali seimbang? Menciptakan kembali Megalodon menimbulkan banyak pertanyaan.
Tetapi sejujurnya, mereka lebih bersifat teoritis daripada praktis karena kita tidak memiliki jawaban atas pertanyaan paling penting, mengapa kita harus membangkitkan monster purba.